Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para pemirsa JEK TV dan para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih di program Lensa Kolbu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua berkahnya di bulan mulia, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarakah. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang dikutip bahwasanya dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat dan manusia-manusia sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Esensi dari puasa Bapak Ibu, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dalam artian mumtasilin bi awamirillah wa mujtanibin bi nawahi, hamba Allah yang mengerjakan dan menjunjung perintah-perintahnya dan hamba Allah yang menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin. Maka Nabi pun menjelaskan tentang kemuliaan ibadah puasa dalam hadisnya yang sahih. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan, yang pertama landasan karena iman, yang kedua landasan karena mengharapkan pahala dan ridho Allah, maka apa yang diberikan Allah kepada orang tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa orang tersebut daripada dosa-dosa yang telah lalunya. Maka esensi dari puasa agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, agar kita menjadi hamba Allah yang maghfurin, yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Maka puasa merupakan kewajiban kita yang merupakan rukun daripada rukun Islam. Maka dianggap melakukan perbuatan dosa apabila ada salah satu di antara kita yang menganggap sepele masalah puasa, apabila ada di antara kita yang menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang boleh kita lihat, ada sebagian di antara kita yang meninggalkan puasa dengan sengaja, betul? Ada sebagian di antara kita yang malas-malasan berpuasa dengan 1000 alasannya, betul? Maka ini contoh daripada orang-orang yang dianggap lemah imannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila orang ini seorang yang patuh kepada Allah, seorang yang taat kepada Allah, tentu dia takut akan dosa-dosa yang bila ia tinggalkan perintah Allah, nanti di akhirat akan mendapatkan ganjarannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ramadan adalah bulan kemuliaan bagi kita. Jauh-jauh hari, 2 bulan sebelumnya bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
selalu meminta kepada Allah, mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah, meminta barokah di bulan Rajab. Rasul meminta barokah di bulan Sya'ban. Rasul memintakan pula kepada Allah panjang umur sampai bulan Ramadan. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami barokah di bulan Rajab, barokah pula di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami, sehat badan sampai bertemu kembali bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah panjang umur, amin. Mudah-mudahan diberikan Allah kebarokahan, amin. Bapak Ibu tahu tak barokah artinya apa? Tahu arti barokah, Bu? Barokah ini yang sering kita ucapkan, kata ulama, maknahu bahwasanya barokah adalah sa'adatul khair wa ziyadatuhu, bertambahnya kebaikan dan merasa kebahagiaan. Itu menunjukkan barokah. Maka kita hidup di dunia ini butuh dan sangat berhajat kepada yang namanya barokah. Punya harta, kita ingin harta yang barokah. Punya keluarga, kita ingin keluarga yang barokah. Bahkan punya jabatan, kita ingin jabatan yang barokah. Bahkan punya baju baru atau baju lama, baju yang memiliki kebarokahan. Alhamdulillah ibu-ibu hari ini semuanya cantik-cantik ya, sedang memakai baju baru, mudah-mudahan bajunya barokah, amin. Bajunya barokah sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itulah yang dipakai insyaallah. Betul? Jadi barokah artinya ziyadatul khair wa sa'adatuhu, bertambah dan hati bahagia. Maka apabila ada suatu harta namun tidak bertambah-tambah, bahkan tidak ada kebahagiaan, banyak punya harta, melimpah tapi membawa kesengsaraan, ini menunjukkan bahwa harta yang kita punya belum mendapatkan barokah. Kita punya keluarga besar, tapi keluarga besar itu tidak ada yang taat kepada Allah, maka menunjukkan bahwa keluarga kita belum membawa kebahagiaan, mungkin belum diberikan Allah kebarokahan. Begitu pula jabatan, tinggi jabatan yang kita capai, tinggi jabatan yang kita dapati, namun jabatan itu menyengsarakan, menunjukkan jabatan kita tidak ada barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya barokah, bertambah dan bahagia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah barokah tersebut, amin. Ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan ditambahkan Allah rezekinya, amin. Mudah-mudahan pula ditambahkan Allah suaminya barokah, itu yang kita harapkan. Maka bulan Ramadan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas fi Ramadan minal yumni wal barakati latamannau an yakuna haulan kamilan." Dalam riwayat hadis Abu Ya'la, Rasul menyampaikan bahwa lau ya'lamun nas, kata baginda Rasul, kalau orang itu tahu ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, minal yumni wal barakah, baik daripada keutamaan dan kefadilahan yang diturunkan Allah di bulan Ramadan, wal barakah, dan kebarokahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan, latamannau an yakuna haulan kamilan, pastilah mereka manusia ingin bahwa Ramadan 1 tahun penuh. Pokoknya dari bulan 1 sampai bulan 12 mereka ingin Ramadan terus. Kalau mereka tahu bahwa barokah Allah turunkan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, syahrul Quran, bulan Ramadan syahrul siyam, bulan Ramadan syahrul sadaqah, bulan Ramadan pula adalah syahrul muasa, bulan yang ditunjukkan oleh Allah untuk saling berbagi. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita bisa berbagi, amin ya rabbal alamin.
Pemirsa JEK TV dimanapun berada dan para ibu-ibu jamaah dan sakolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Ramadan hendaklah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Nanti di bulan Ramadan ada nama rangkaian ibadah-ibadah Ramadan. Apakah berupa solat tarawihnya kita lancarkan, berupa solat witirnya kita kerjakan, berupa tadarusan Al-Qur'annya jangan ditinggalkan. Begitu pula dibuka kesempatan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ketika memberi makan, memberi sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, maka kita pun, kata baginda Rasulullah SAW, akan mendapatkan pahala yang sama. Nanti di bulan Ramadan kita semua janganlah sampai memiliki sifat yang bakhil, karena bulan Ramadan adalah syahrul mu'asah, bulan untuk saling berbagi. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan Karim? Karena Karim artinya kedermawanan. Ramadan Karim bulan yang penuh membawa kebaikan. Maka di bulan Ramadan kita dituntut untuk bersedekah. Maka jangan pelit-pelit ya Bu. Apa yang kita miliki sedekah, baik berupa bentuk makanan ataupun uang dan sebagainya. Bahkan untuk menjaga kita dari siksa api neraka, maka minimal sekurang-kurangnya, kata Rasul SAW, walau bisiqqi tamrah, sekalipun kita bersedekah dengan separuh butir kurma, separuh daripada buah kurma. Artinya ini hanya kiasan minimal. Jangan sampai kita tidak sedikit pun bersedekah mencari pahala yang begitu besar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Perbuatan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan disamakan pahalanya dengan perbuatan dan amalan fardu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bersedekah di jalan Allah, la yanqusu mal, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana qasamal min shadaqatin bal yazdat, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan kata baginda Rasul bertambah harta tersebut. 3 kali Nabi mengulang kalimat bertambah. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keluasan bagi orang yang memiliki dan mau bersedekah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah nanti ya Bu. Ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitanan. Siapa yang bersedekah rajin, dia menyumbangkan, mengeluarkan, menginfakkan sebagian hartanya, sebagian, bukan semua Bu ya, sebagian dari hartanya, terus semampu dia, seikhlas dia, terus dia bersedekah di jalan Allah, terlebih utama di bulan Ramadan. Man tasaddaqa, siapa yang sering bersedekah, faqad fakka lahya sab'ina syaitan, maka dia telah mengalahkan 70 gangguan setan. Ini hadis bagus agar kita termotivasi berbuat kebaikan, agar sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita cabut, kita buang. Bahkan kata Nabi, sab'ina lahya syaitan, sampai 70 gangguan setan. 70 Bu. Mana sifat-sifat setan? Takabur, sifat setan apa malaikat? Sifat setan. Buruk sangka, sifat setan. Pelit, bakhil, itu sifat setan. Sampai 70 sifat setan, dan setannya Allah kalahkan pada jiwa dan diri kita. Maka dalam pengajian hadis ini ada seorang jamaah daripada murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, setelah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan sedekah ini, beliau terketuklah hatinya untuk bersedekah di jalan Allah. Kata dia, wahai guru, saya terketuk hati saya mendengar hadis, siapa yang bersedekah maka dia akan mengalahkan 70 gangguan setan. Besok saya ingin bersedekah wahai guru. Kata gurunya, silahkan laksanakan apa yang engkau niatkan itu, mudah-mudahan engkau dapat barokah. Akhirnya jamaah ini pulanglah dia ke rumah setelah pulang dari pengajian ya Bu ya. Akhirnya sampai ke rumah dia cerita ke istrinya. Ceritalah ke istrinya, Bu. Apa kira-kira dia manggil istrinya?
Bu, Beb, Yayang apa? Ya, abang mau sedekah. Tadi barusan dengar cerita dari hadis Nabi bisa mengalahkan 70 gangguan setan. Insya Allah hati dan sifat-sifat setan yang ada dalam hati mudah-mudahan Allah hilangkan dan Allah kalahkan. Apa kata istrinya? Sedekah apa pula nih bang? Nantilah dulu. Ya, sedekah itu masih banyak waktunya, masih panjang, nantilah dulu. Akhirnya dibujuk rayulah oleh sang istri, batallah bersedekah sang suami. Sang suami niat hatinya ingin bersedekah mengalahkan 70 gangguan setan. Setelah berhadapan dengan istrinya, batal jadinya, diganggu oleh suami istrinya. Besoknya ketemu dia sama gurunya. Apa kata gurunya? Kau jamaah yang kemarin mau bersedekah? Iya Pak Guru. Mau tak? Ya, kau mengalahkan 70 gangguan setan. Jangankan gangguan 70 setan guru, satu setan saya belum sanggup. Ini diceritakan kenyataan. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini dan pemirsa tidak seperti demikian. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini menunjukkan bahwa sedekah memang sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita menambahkan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena balasan yang sudah disiapkan Allah untuk para shaimin, orang-orang yang berpuasa imanan wa ihtisaban, yaitu surga. Bahkan pintu yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang berpuasa karena Allah ini adalah pintu yang betul-betul istimewa dari pintu yang lain. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah baban yuqalla lahu ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu istimewa, pintu VIP yang sudah disiapkan oleh Allah. Bagi siapa? Tidak ada yang boleh memasuki pintu tersebut, tidak ada yang mampu memasuki pintu surga tersebut, yaitu yang bernama pintu Rayyan, kecuali yang bisa mampu masuk dan diperbolehkan, dipersilahkan melewati pintu Rayyan, yaitu orang-orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa disambut oleh surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang istimewa dari pintu-pintu yang lain. Apabila mereka sudah masuk semua melalui pintu tersebut, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza dakhalu ughliqa minhu, pintu tersebut langsung dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang betul-betul berpuasa nanti diberikan balasan surga oleh Allah, dan nanti dipersilahkan masuk melalui pintu-pintu yang istimewa tersebut, di antaranya pintu Rayyan, dan insya Allah kita menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di surga itu Bu ada 8 pintu. Ada namanya babus sholah, bagi orang yang di dunia ahli sholat. Ada namanya babus sedekah, bagi orang yang di dunia ahli sedekah. Babur Rayyan, bagi orang yang di dunia ahli puasa. Ada babul jihad, bagi orang yang di semasa dunianya adalah ahli jihad. Ada 8 pintu yang dibukakan oleh Allah untuk para penghuni-penghuni surga. Maka kita berharap salah satu pintu saja terbuka lebar untuk kita, mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan tak satu pun 8 pintu itu terbuka untuk kita. Pas kita melangkah mau ke surga, sekali lihat tertutup semua. Ini kacau nih. Ini bala nih. Ini musibah. Semuanya tertutup rapat. Masuk ke pintu ahli sholat, lagi dunia dulu tidak pernah sholat, atau sholatnya kadang-kadang, kadang sholat, kadang tidak sholat. Ada tak seperti itu? Ada tak? Kadang sholat, kadang tidak. Ada seperti itu? Mana orangnya? Mau melangkah ke pintu jihad, kita tidak pernah berjihad dulu. Mau melangkah ke pintu sedekah, mau masuk surga lewat pintu sedekah, jangan tanya ya, paling pelit, paling bakhil, tidak mau bersedekah. Mau masuk ke pintu Rayyan, puasa jarang-jarang atau puasanya ditinggalkan. Nauzubillah min
dzalik. Dikhawatirkan nanti semua pintu tertutup. Pas kita berbalik ke belakang yang terbuka pintu neraka. Ada 7 pintu semuanya terbuka lebar. Nauzubillah min dzalik. Ini yang harus kita pikirkan selama kita masih hidup di dunia, masih sehat walafiat, masih sanggup melangkahkan ke masjid, masih ada waktu untuk hadir di tempat-tempat yang baik. Inilah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal menghadap Allah itu bukanlah harta, jabatan, tapi takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa JEK TV dimanapun berada dan para jamaah Lensa Qalbu yang mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan Ramadan yang nanti insya Allah kita jalankan dengan baik dan dengan sebaik benar-benar menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan, karena di bulan tersebut Allah mencurahkan segala ampunannya. Jangan sampai nanti malas-malasan kita beribadah tarawihnya, tadarusan Al-Qur'annya, atau melakukan segala amaliyah Ramadan. Ini salah satu daripada gangguan setan agar kita di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan ini ada 2 macam. Ada 2 golongan setan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min sayatinil jinni wal ins. Ada setan dari golongan jin itu sendiri, yaitu makhluk halus. Yang kedua golongan minal ins, yaitu daripada golongan manusia. Ini yang lebih bahaya, golongan yang kedua, setan dari golongan manusia. Jangan sampai nanti bulan Ramadan kita diganggu oleh 2 kelompok setan ini, sehingga ibadah kita terkatung-katung, atau ibadah kita terlantar, atau ibadah kita disia-siakan, sehingga keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena di bulan Ramadan Nabi sendiri mengatakan bahwa apabila sudah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, semua pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan wa ghuliqat abwabun nar, ketika datang Ramadan semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga wa suffidatis syayatin, dan setan-setan pengganggu, artinya setan-setan dari kalangan makhluk halus yang mengganggu manusia, yang merasuki manusia, suffidat, kata Rasul SAW, semuanya dibelenggu oleh Allah, dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian bukan berarti di bulan Ramadan tidak ada orang yang bermaksiat. Bukan berarti dalam bulan Ramadan tidak ada yang mabuk-mabukan, tidak ada yang melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa lainnya. Tentu ada, namun kata setan jangan salahkan aku, karena di bulan Ramadan aku sedang dipenjara. Jadi siapa ya setan yang mengganggu mereka? Yang mengganggunya setan jenis kedua, yaitu jenis manusia. Ini yang lebih berat. Kalau bahasa kitanya setan kepala hitam itu lebih bahaya daripada setan kepala putih. Betul? Nah, maka untuk itu ini ada di tengah-tengah kita. Jadi kita harus menyadari betul-betul kita melakukan ibadah mengharap ridho Allah. Karena tidak lain tidak bukan puasa itu karena mengharap ridho Allah. Itu makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tidaklah suatu amalan ibnu Adam, kata Allah, kecuali dibalas oleh Allah untuk dia illa sauma, kecuali puasa, kata baginda Rasul SAW. Kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis qudsi ini Allah menjelaskan puasa itu untukku
dan aku yang langsung memberikan balasannya. Dari hadis ini ulama memberikan dua pemahaman. Pemahaman pertama, bahwasanya puasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, bukan saja sampai 700 kali lipat, tapi ila ma yasha Allah, dilipat gandakan hingga apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak terhitung banyaknya pahala daripada puasa. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, memang puasa ini Allah langsung yang memberi balasannya. Kenapa? Karena Allah tahu mana yang puasanya ikhlas, mana yang puasanya tidak ikhlas. Karena orang yang puasa ikhlas, yang tahu hanya dia sama Allah. Tapi orang yang puasanya tidak ikhlas, bisa jadi dia batalkan karena dia menganggap Allah tidak melihatnya. Betul? Ada di antara kita ngaku-ngaku puasa. Kau puasa apa tidak? Puasa. Ya. Tengok nih, bibirnya lagi pecah-pecah, badan lemas. Rupanya pas masuk kamar, ya, air habis sebotol. Ya tak? Siapa yang tahu? Istri tak tahu, suami apalagi anak tak tahu. Yang tahu hanya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berpuasa memang betul-betul karena Allah. Kalau karena suami, di belakang suami bisa kita membatalkan puasa. Betul? Ya Bu? Ada tak seperti itu? Aman orangnya? Kalau kita puasa karena suami, atau karena anak, atau karena mertua, bisa jadi ketika mertua tidak ada kita membatalkan puasa. Begitu juga suami, kalau puasanya karena istri, banyak waktu, banyak kesempatan untuk membatalkan puasa dan melakukan sesuatu yang dianggap hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka esensi puasa agar kita menjadi takwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Puasa ini jangan kita anggap sepele. Ada di antara kita menganggap sepele puasa. Hari pertama oke, dia puasa. Hari kedua oke, hari ketiga mulai sengaja meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa di dalam kitab Al-Kabair menjelaskan dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh seorang insan. Di antara urutan dosa besar itu, yang nomor 6-nya di antara urutan dosa besar yaitu meninggalkan puasa dengan sengaja. Tarkus shaum bighairi bi'amdin, meninggalkan puasa dengan sengaja. Meninggalkan puasa bighairi uzrin, tanpa uzur, ini tergolong daripada dosa-dosa besar. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Apalagi yang kalangan bapak-bapak, para lelaki, meninggalkan puasa bukan sebab uzur yang disyariatkan Allah, bukan sebab dalam keadaan musafir, bukan sebab dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan bagi perempuan lagi haid dan nifas dan wiladah dan sebagainya, maka ini dianggap melakukan dosa besar. Dosa kecil saja kita tumpuk-tumpuk menjadi dosa besar. Makin lama makin dikit, makin lama makin jadi bukit, apalagi dosa besar. Maka untuk itu waspadalah. Jangan sampai Ramadan kali ini kita sia-siakan, karena bisa jadi Ramadan tahun ini kita ditemukan oleh Allah, dan bisa jadi di tahun depan kita tidak akan bertemu. Tapi kita tetap minta kepada Allah agar dipanjangkan umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ramadan bulan yang ke-9 daripada hitungan 12 bulan. Ramadan artinya al-harra, artinya bulan yang panas. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan Allah hancurkan, Allah hanguskan segala dosa-dosa manusia. Bulan Ramadan adalah bulan pemutihan. Yang tadinya kita banyak memiliki dosa, bulan Ramadan kita melebur dosa-dosa kita dengan segala ibadah. Maka ibadah itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan ampunan Allah tercurahkan di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan untuk kali ini mudah-mudahan dari sekarang kita sambut, kita jadwalkan beberapa rutinitas ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan bulan yang
kita anggap biasa-biasa saja, atau bulan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita peluang, memberikan kita panjang umur, memberikan kita waktu agar kita mau berubah menjadi insan yang dimuliakannya, insan yang dimaafkan dan diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faida Yahya dari Sahabat Bulan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kita ini kan puasa Pak ya, karena kita nih masak, nyapu, karena kita nih haus, lupa sama sekali Pak kita minum. Sudah tuh pas saya ingat, astagfirullahalazim, saya nggak ini lagi Pak, nggak ini lagi, pokoknya saya langsung puasa. Bagaimana itu Pak? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Zabet dari komunitas Sahabat Bulan. Yang saya pertanyakan Pak, begini, kebetulan dalam kegiatan bulan Ramadan kan biasanya tuh banyak ibu-ibu yang mencari tambahan untuk kegiatan pasar beduk ya. Jadi setiap kegiatan kayak gitu tuh Pak, kan masak ya Pak ya. Mungkin ibu-ibu itu mungkin letih, kebanyakan istilahnya batal puasa Pak. Nah ya mungkin karena capek atau cicip makanan gitu. Setahu saya ibu-ibu seperti itu kan dia memperjuangkan keluarganya Pak. Nah yang dibilang tadi barokah Pak, barokah itu membuat bahagia orang lain atau diri kita sendiri. Ketika kita berjuang seperti itu kan membuat bahagia anak kita mungkin atau keluarga kita. Bagaimana pendapat Pak kalau kayak gitu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsinar dari Sahabat Bulan. Ini Ustadz mau bertanya. Kita tuh kan kalau bulan puasa sahur, di waktu sahur tuh kita ndak mau makan gitu, ndak ada maksud makan, tapi kita niatkan apa boleh, baru besoknya kita langsung puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, dan para ibu-ibu jamaah Lesa Qalbu yang mudah-mudahan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Tadi bertanyakan Pak Ustadz, saya kadang lagi puasa namun saya makan kelupaan. Apa hukumnya Pak Ustadz? Maka dalam hal ini Nabi mengatakan man akala wa syariba wa huwa yasum falyutimmu shaumah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan atau minum sedangkan dia sedang berpuasa, maka karena lupa maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Artinya puasanya tidak batal, tapi karena lupa, lanjutkan puasanya. Pagi-pagi saya biasa makan nasi goreng, tahu-tahu pas hari pertama ya lupa Pak Ustadz, makanlah langsung habis nasi goreng sepiring, air teh 1 gelas. Gimana Pak Ustadz? Fal yutimma shaumah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan puasanya, maka diberikan ampunan dan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala karena alasan lupa. Nanti jam 12 Pak Ustadz saya makan nasi bungkus pula, habis pula sebungkus. Ya, lalu lupa pula yang kedua. Yang kedua ini tak Bu. Yang pertama anggap lupa, ya masih sah, lanjutkan puasa. Lupa yang kedua ini sudah pikun nih. Ya, bahkan puasanya saja tak wajib lagi karena pikun, ya tak? Pas asar lah makan gorengan pula, lalu lupa pula, alamat tidak wajib puasa orang-orang yang sudah lanjut usia. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, ada orang itu di bulan Ramadan ia menjual dagangannya sehingga untuk melakukan kebutuhan, memenuhi kebutuhan rumah tangga dia harus berusaha, bekerja keras, sehingga di bulan Ramadan
yang merasakan keletihan dan meninggalkan segala puasanya. Apakah hukumnya Pak Ustaz? Tentu wajib. Berdosa apabila kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Ukuran boleh meninggalkan puasa apabila kita dalam perjalanan atau kita dalam keadaan sakit. Namun apabila kita sehat-sehat saja mencari nafkah wajib, tapi puasa juga wajib. Jangan sampai ditinggalkan. Sekuat tenaga harus kita selesaikan puasa kita. Itu makanya para ulama kita, bahkan orang-orang soleh terdahulu, sebelum Ramadan datang mereka sudah mempersiapkan kebutuhan Ramadannya, baik kebutuhan finansialnya maupun kebutuhan rumah tangganya. Jauh daripada Ramadan sudah dipersiapkan. Agar apa? Agar nanti di Ramadan kita sibuk dengan perkara akhirat, perkara ukhrawi. Di luar Ramadan boleh saja sibuk dengan duniawi, namun di bulan Ramadan usahakan semaksimal mungkin sibuk dengan perkara akhirat kita. Ya Bu? Ya Bu? Bahkan min adati ahli Tarim, ada di antara sebagian kebiasaan penduduk kota Tarim yang ada di negeri Hadramaut Yaman, mereka sebelum Ramadan sudah mempersiapkan kebutuhan rumah tangga mereka. Bahkan kebutuhan anak istrinya, bahkan kebutuhan baju lebarannya sudah mereka beli jauh-jauh hari sebelum datang Ramadan. Agar apa? Agar nanti di Ramadan tidak jadi pikiran lagi. Beda dengan kita yang di Indonesia, beda yang tempat kita ketika Ramadan sibuk nyari baju lebaran, tinggal sholat tarawihnya. Betul? Ketika Ramadan sibuk mengecat rumahnya, tinggal sholat tarawih tadarusnya. Betul? Sebenarnya ini perkara yang salah dipahami oleh sebagian kita. Orang yang memahami Ramadan, dia betul-betul memanfaatkan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah beli baju lebaran belum? Sudah beli belum? Kalau beli sekarang lah. Kalau mau tempat sekarang. Ya, mudah-mudahan di Ramadan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ditanyakan bahwa ibu bertanya sahur. Saya puasa Pak Ustadz, ya. Namun ketika sahur saya tidak ada selera sedikit pun. Niat sudah tapi belum makan apa-apa. Maka sahur adalah sunnah daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian, kata baginda Rasul SAW, karena di dalam sahur ada kebarokahan tersendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sahur. Jadi perkara sahur adalah sunnah. Walau bijurmatima, walau bijuratima, kata Rasul SAW, walaupun hanya seteguk air, seteguk air saja kita minum, ini sudah mendapatkan asal sunnah daripada sunnah bersahur daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan kita berpuasa wajib untuk bersahur walaupun seteguk air, ini sudah dapat pahala sunnah dari Allah. Ada yang kedua lagi yang perlu saya jelaskan, ada di antara kita salah memahami sahur. Sahur ini adalah makan yang dilakukan ba'da nisfil lail qabla qabli tulu'il fajar. Sahur adalah sunnah yang disunnahkan oleh Nabi, boleh dimulai dari pertengahan malam sampai sebelum terbit fajar. Kadang di antara kita setelah melakukan sholat tarawih langsung sahur. Ini bukan sahur namanya. Ya, makan setelah sholat tarawih ini namanya asya dalam bahasa Arabnya. Makan sahur itu apabila kita lakukan mendapatkan sunnah Nabi, harus dilakukan setelah jam 12 malam, lewat daripada jam 12 malam sampai sebelum terbit fajar. Adapun imsak yang merupakan kebiasaan kita, itu adalah batasan kehati-hatian, jangan sampai kita melewati batas wajib menahan makan dan minum, yaitu terbit fajar masuk waktu subuh. Kalau dikiaskan imsak itu lampu kuningnya Pak, Bu, ya, beduk subuh atau masuk waktu subuh lampu merahnya, beduk maghrib lampu hijau. Yang ditunggu lampu hijau atau lampu merah? Lampu hijau.
Jadi pas imsak lampu kuning. Kalau seandainya baru menyiapkan makanan, baru menyuap makanan, orang sudah imsak, silahkan lanjutkan, boleh. Ya, habiskan cepat. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, sudah berkumandang azan subuh, walaupun seandainya belum selesai, kita tinggalkan makanan tersebut. Ada Ustaz tanggung Pak Ustaz, sudah batal. Ya, kalau suami-suaminya lagi ngerokok, baru setengah rokoknya, sudah masuk waktu subuh, lah tinggalkan, buang puntung rokoknya. Tanggung Pak Ustaz, masih dapat 2 kali hisab, batal. Ini hati-hati, jangan sampai puasa kita sia-sia hanya dapat menahan lapar dan haus, karena banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala, bahkan batal karena hanya menahan lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat baru pula untuk menyambut Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sahabat Bulan mengucapkan marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.